Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi wa kafa, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang saya hormati, yang kami hormati narasumber Asy-Syaikh Dr. Abu Hamzah Agus Hasan Basari selaku Ketua Pembina Puldapi. Yang saya hormati Ketua Departemen Pendidikan Bapak Muhammad Syamsul Arif dan rekan-rekan di Depdik. Yang saya hormati seluruh peserta, para ketua pesantren, pondok pesantren atau wakil, dan siapapun yang tergabung yang ikut di dalam seminar di pagi hari ini. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca hamdalah sebanyak-banyaknya atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi hari ini, di tengah musim taat, ya, di tengah syahr yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan kebaikan, ya, sebagaimana yang sudah kita maklum bersama, untuk bisa menghadiri acara seminar yang kalau dalam bahasa simpelnya ya juga bagian dari apakah itu talabul ilmi, mendengarkan pandangan-pandangan nasihat, ya, atau juga dalam rangka untuk konsultasi atau diskusi, bahkan sharing dan seterusnya terkait dengan kegiatan kita yang memang concern di bidang pendidikan. Ikhwah sekalian, kami dari Departemen Pendidikan sudah bertekad sejak mengemban amanah ini untuk menjalankan tugas, ya, dan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah melaksanakan kegiatan seminar-seminar pendidikan, karena memang salah satu tujuan dan tugas yang kami emban, yang kami rasa cukup berat, terkait dengan standarisasi, katakanlah standarisasi pendidikan, ya. Karena sebagaimana dimaklumi bahwa masing-masing kita itu sudah punya visi misi, ya, yang sudah dicanangkan cita-cita ketika mendirikan pondok pesantren atau lembaga pendidikan, itu sudah tergambar pingin melakukan apa, atau katakanlah kalau nanti mengeluarkan, menelorkan dan menghasilkan anak-anak didik itu harus seperti apa. Ini saya pikir sudah pasti masing-masing sudah punya di benak masing-masing, ya. Oleh karena itu, Puldapi yang di bawahnya ada 100 lebih lembaga ini tentu perlu memikirkan ke depan apa kira-kira titik temu di antara semua lembaga anggota yang di bawah naungan Puldapi. Tujuannya supaya bisa melahirkan satu pandangan, satu kesepakatan terhadap profil lulusan lah, ya. Karena sebagaimana kita ketahui di antara rumus untuk evaluasi serta juga memajukan lembaga pendidikan masing-masing, ada namanya standarisasi lulusan, mutu lulusan kita. Nah, sampai saat ini di antara lembaga anggota Puldapi yang tadi sudah memiliki cita-cita dan juga pandangan yang sudah dikawal sejak lahir atau sejak mendirikan lembaga ini, ya, ada yang sudah misalkan lari kencang, ada yang masih katakanlah jalan ya normal, dan mungkin juga masih ada yang tertatih. Sehingga dalam pandangan saya, maka dengan menciptakan atau menyetujui sebuah standarisasi tentang lulusan pesantren atau lulusan lembaga di bawah naungan Puldapi, paling tidak kita bisa menyepakati standar minimalnya. Ada mungkin di antara pesantren yang sudah misalkan punya standar lulusan kami harus hafal sekian juz, lulusan kami harus hafal misalkan sekian ratus hadis,
lulusan kami begini dan begitu ya. Ini apa namanya, masing-masing tidak mungkin kemudian kita paksa untuk kembali atau menarik kembali untuk apa namanya, berangkat dari nol lagi untuk menciptakan supaya bareng gitu ya. Itu dalam pandangan saya yang simpel barangkali, karena sebagai orang yang memang latar belakang bukan di pendidikan saya ya, secara khusus ilmu kependidikan, tetapi Mohon maaf, tampaknya ada gangguan teknis yang sedang diperbaiki, insya Allah. Ustadz Eko monitor. Bismillah, cek. Ini sudah ya? Ya, bagian dari ujian di awal ya. Baik, jadi ini maksud dari seminar kita di pagi hari ini, mudah-mudahan nanti membawa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir, dan adanya kendala seperti ini memang apa namanya, sudah kita maklumi bersama ya. Sekalipun kami juga sudah mengusahakan yang maksimal tentang sambungan internet ya, yang paling bagus ini barangkali ya. Tapi semuanya sesuai dengan apa namanya, kondisi ya. Baik, ini kira-kira sebagai pengantar dari saya, dan mohon maaf jika ternyata lebih nih 5 menit ya. Oleh karena itu, acara selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ketua Departemen Pendidikan Bapak Muhammad Syamsul Arif untuk menyampaikan sambutan. Waktu saya persilahkan. Tafadhal mashkuran. Ustadz Faiz, sambungan internet boleh terganggu, terjeda, tetapi sambungan hati insya Allah tetap terjaga, Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama, Departemen Pendidikan Budati, perkumpulan lembaga pendidikan dan dakwah Islam Indonesia, menyampaikan ucapan penghormatan, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang pertama kepada Ustadz Dr. Agus Hasan Basori dari Ahad Al-Um Kota Malang, Jawa Timur. Kami sampaikan juga ucapan penghargaan, penghormatan, dan terima kasih kepada para pimpinan Budapi serta kepada peserta yang merupakan para pemegang amanat penting di lembaga pendidikan masing-masing, baik itu lembaga anggota Budapi maupun lembaga pendidikan lain yang berpartisipasi dalam seminar online pada pagi hari ini. Insya Allah dari serangkaian seminar tentang profil lulusan pendidikan Islam, serta seminar-seminar lainnya yang menjadi bagian dari 8 standar pendidikan, nantinya insya Allah akan digodok oleh tim kecil perumus standar pendidikan agar standar tersebut dapat memberikan faedah dan menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pendidikan baik pesantren, sekolah, ataupun format yang lainnya. Halo Ustadz,
Dr. Agus Hasan Basori, mohon dimaklumi bahwa yang menyampaikan sambutan pada seminar yang sangat penting ini adalah satu orang, yaitu Ketua Departemen Pendidikan, tidak menghadirkan sambutan dari pimpinan kami yang lainnya. Hal ini mengingat bahwa seminar dengan format online tentulah tidak dapat dilaksanakan dalam durasi yang lama, maka inilah sambutan yang dapat kami berikan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang menjadikan berkenan. Mudah-mudahan semua ini menjadi bagian dari amal ibadah kita yang penting pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan manfaatnya yang kita peroleh dari semua partisipan pada seminar ini itu dapat memberikan faedah kepada banyak lembaga pendidikan dan terus-menerus menjadi manfaat yang bergulir sampai masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Arif atas kalimatnya yang singkat, padat ya. Jadi mungkin karena merasa saya tadi agak kelamaan, jadi beliau yang ngalah ini. Jazakallahu khairan, terima kasih. Dan acara selanjutnya dari mulai pukul berapa ini? 9 lewat 12 ya. Kita masuk kepada pendahuluan, yaitu profil tentang pemateri. Dan saya lebih memilih begini, mohon maaf kepada para peserta, para ustadz sekalian ya, mungkin sudah cukup banyak yang kenal, dan oleh karena profil beliau ini sangat gampang ditemui, silakan juga daripada saya membacakan panjang-panjang ya. Ada di agushasanbasori.com, juga ada di yayasanbinamujtama.org ya. Bisa ya profil-profil beliau karena memang kalau kita baca cukup banyak. Cuman saya sebutkan begini saja ya. Kesibukan beliau yang lumayan melihat dari sejarah yang panjang, beberapa fase sepak terjang beliau di dunia dakwah dan pendidikan, diawali dari masa sebelum tahun 2000 di Pandaan ya, sebagai benih atau awal mula terjun sebagai dai dari Yayasan As-Sofa Jakarta yang bertugas di desa kami ya, Sukorejo Pandaan ya, hingga kemudian pindah di tahun 2000 ke Malang hingga saat ini ya. Nah, pengalaman tentu cukup banyak, keseriusan beliau di dalam mengusung dakwah, mengusung pendidikan ya, serta ingin mencerdaskan kehidupan kaum muslimin secara umum ya. Ini luar biasa, nampak dengan dari keikutsertaan beliau di banyak event ya. Termasuk misalkan yang belum lama itu juga yang ingat saya ke Malaysia, ke Thailand. Di samping kesibukan yang masih jalan sampai sekarang ya. Jadi kesungguhan beliau di dalam talabul ilmi wa tahsilihi ini patut untuk dijadikan, saya pikir sebagai salah satu parameter lah ya. Hingga usia yang mendekati 50 berapa ini saya? 56 ya. Ini namanya kalau hataman majelis sama itu sampai malam, sampai ini juga nggak ada bosan-bosannya ya. Jadi diikuti pertemuan-pertemuan yang internasional, baik melalui kenapa? Beliau punya konsentrasi untuk di bidang sanad ya, sanad wa dirayah gitu lah. Jadi sebisa mungkin setiap kitab yang diajarkan, beliau cari sanadnya untuk kemudian memberikan kepada siapapun yang mau, supaya paling tidak ini menjadi satu catatan sejarah ya, apa namanya, dai atau seorang talib ilm ya, atau seorang yang apa namanya, perhatian di dalam dari mana dia dapat ilmunya ya, untuk sampai kepada mu'alif ya. Tentu ini mungkin
di saat-saat ini termasuk suatu yang kita bilang sedikit langka ya, jarang yang perhatian. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, beliau masih di samping kesibukan yang luar biasa sebagai Ketua Pembina Puldapi, juga sebagai Ketua Yayasan Bina Mujtama di Malang, sebagai banyak yayasan yang beliau pegang ya, sebagai dibimbing ya, sebagai pembimbing dan pembina di yayasan-yayasan, termasuk pengembangan masjid-masjid. Kalau di Malang ini ada masjid-masjid binaan yang ikut di bawah Yayasan Bina Mujtama. Nah, ini barangkali nanti juga kita bisa perdalam, atau siapa yang ingin bisa mengenal lebih dalam, saya persilahkan tadi kembali kepada baik web beliau sendiri ya, situs beliau sendiri agushasanbasori.com ya, atau yang tadi Yayasan Bina Mujtama. Kiranya ini sebagai pengantar profil pemateri, karena waktu sangat beragam menurut kami ya. Jadi kami berikan kesempatan kepada beliau yang paling juga 1 jam untuk memaparkan apa yang menjadi ide dan gagasan beliau terkait tentang profil lulusan pesantren. Ya tentu bisa nanti kita ambil manfaat titik temunya untuk bisa mudah-mudahan ke depan bisa kita terapkan menjadi sebuah standar terhadap semua anggota Puldapi, insya Allah Ta'ala. Selanjutnya bukan tempat, ini online ya. Waktu saya persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basori untuk menyampaikan. Tafadhal Mas Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipastikan semuanya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dapat salasun kan, dapat 30 ya. Taib, yang kami hormati Ustadz Muhammad Samsul Arif selaku Ketua Departemen Pendidikan Puldapi. Berikut 11 atau 12 anggotanya termasuk Yai Faiz dan semua peserta dari lembaga-lembaga anggota Puldapi dari keseluruhan atau sebagian besarnya, yang ada mudir, ada mungkin waka-wakanya, semuanya yang berbahagia. Saya mulai dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih mudah, mohon izin saya sebut semuanya menjadi pejuang pendidikan di Puldapi ya, pejuang pendidikan. Para pejuang pendidikan yang kami cintai, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan walaupun melalui Zoom pada hari ini, siang ini, pagi ini, berada di bulan Ramadan hari ke-12 dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan puasa. Bertemu untuk membahas, mendengarkan, membicarakan sesuatu yang sangat besar manfaatnya, baik untuk pribadi, untuk lembaga anggota, maupun untuk Puldapi dan untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, kegiatan-kegiatan dari Departemen Pendidikan semacam ini dan yang berkaitan dengannya atau kelanjutannya itu penting, wajib diadakan, dan saya sangat apresiasi, sangat senang kepada Departemen Pendidikan khususnya yang menyelenggarakan ini, dan tentunya
kepada seluruh departemen yang ada di Puldapi. Dan mari di dalam menjalani seminar kali ini, walaupun judulnya seminar, ini seminar keluarga besar Puldapi. Mari kita niatkan seperti yang disampaikan oleh guru kami, guru kita semua, Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau mengatakan innama yutlabul ilmu li ziyadatil iman wa tawfiqatil itqan wa kamalil iqbal 'ala Allah azza wa jal wal istighal bi mahabbihi wa maradih. Jadi sesungguhnya ilmu itu dicari adalah untuk menambah iman, untuk menguatkan penguasaan terhadap ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyibukkan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Nah, itu ucapan beliau. Mungkin bisa saya tambahkan, kadzalika tarqiyatan li mustawa adail maham wal wadhaif wal mas'uliyat, untuk meningkatkan pelayanan kita, untuk meningkatkan kinerja kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ini tentu niat-niat yang besar, niat-niat yang mulia, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai ibadah yang besar kepadanya, khususnya tambah niat, tambah pahala, tambah niat, tambah pahala. Karena niat merupakan ibadah tersendiri. Nah, sebelum lebih jauh saya sampaikan, menyambung dari yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syuaib Al-Faiz hafizahullah, dan sekaligus ini perlu saya sampaikan di awal, seperti bilang sudah ada, karena ada kaitannya nanti juga dengan soal profil yang bersifat kekhasan. Alhamdulillah tadi disampaikan saya memang ketua Yayasan Bina Mujtama, tapi juga pembina Yayasan Ya Kita, Qiyam At-Tabi'in, Pandaan, dan Yayasan Al-Ainiyah Az-Zuhudiyah. Paling tidak ada 3 yayasan beranggotakan di bawahnya lembaga pendidikan dan beberapa masjid. Dan yang terbaru, saya anggota Ar-Rabithah Al-Alamiyah Lil Musnidin. Ar-Rabithah Al-Alamiyah Lil Musnidin, yaitu asosiasi internasional untuk para musnid, untuk para ulama yang memberi sanad. Nah, itu ya yang disebutkan tadi oleh beliau. Baik para pejuang pendidikan rahimakumullah wa a'azzakumullah. Kita akan membahas masalah penting, yaitu profil lulusan lembaga pendidikan Islam. Bicara profil lulusan berarti kita bicara tentang kompetensi yang dimiliki oleh para alumni itu. Nah, yang menarik ini yang harus kita kemukakan di muqaddimah. Hal ini, hal kompetensi, hal profil, ya, termasuk profesi yang dihasilkan oleh tarbiyah, oleh pendidikan, ini sudah terlihat jelas, nyata di madrasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi madrasah Rasulullah itu menghasilkan orang-orang yang berkompetensi tinggi dan beragam, dengan profesi yang macam-macam, untuk memenuhi kebutuhan agama, bangsa, dan negara waktu itu. Waktu itu. Kalau
Ustadz Abu Qatadah kan harus selalu berbasis masa depan. Ya. Betul. Nah, tapi yang disampaikan Nabi SAW ini juga sama, ada masa depannya. Karena bagaimanapun risalah yang dibawa Nabi adalah risalah alamiah. Disiapkanlah generasi yang akan membuka dunia dengan Islam. Sehingga terjadinya futuhat Islamiyah itu tentu cerminan langsung daripada visi misi yang diemban oleh Nabi SAW. Sehingga bisa Nabi cukup meletakkan dasar-dasarnya dan mengislamkan Jazirah Arab, memimpinnya, memberi contoh teladan terbaik, lalu dilanjutkan oleh murid-muridnya bagaimana meruntuhkan Imperium Timur, Persia, Imperium Barat, Romawi. Akhirnya Islam tersebar. Dan itu berlangsung sampai hari ini selama matahari masih terbit dari timur. Para pejuang pendidikan rahimakumullah. Kita ambil contoh nih. Contoh di situ ada referensinya dan tentu lebih dari satu, banyak kalau dicari akan mengayakan keilmuan kita dan semangat kita karena apa yang kita bahas ternyata ini sudah menjadi pembahasan Nabi SAW dalam bentuk yang berbeda ya, dengan fungsi yang sama. Kalimat-kalimat mungkin yang berbeda. Nabi tidak pernah menggunakan istilah profil lulusan ya lembaga pendidikan Islam. Tapi secara de facto, ya, secara faktual, Nabi sudah melaksanakan semua itu. Nah, kita tinggal menggalinya. Ya, jadi kita ini belajar dari masa lalu untuk masa depan. Dari masa lalu, masa sekarang untuk masa depan. Nah, itulah kehebatan makhluk Allah yang namanya manusia ini. Ya, dengan keistimewaan akalnya, hatinya, kemudian bisa merekam kejadian masa lalu, bisa mengolah pada zaman sekarang dan bisa mengembangkan untuk masa berikutnya. Dan bisa mewariskan kepada generasi berikut. Nah, coba kita perhatikan beberapa contoh yang menarik. Jadi di zaman Nabi SAW, para sahabat yang dididik oleh Nabi itu kemudian memiliki profesi sendiri-sendiri. Ada yang satu, ada yang merangkap, ya, tergantung dari kapasitas orang. Ya. Ada yang merangkap banyak begitu. Lalu diberi tugas. Nah, tentu tugas ini akan diberikan oleh Nabi SAW kepada para alumninya. Ya, sesuai dengan kompetensinya maupun jangan lupa ini penting, sesuai dengan potensinya. Jadi sesuai dengan kompetisinya, kompetensinya, sesuai dengan pengalamannya dan sesuai dengan potensinya. Karena orang itu bisa belajar sambil bekerja, belajar sambil bertugas, gitu ya. Nah, kita sebut misalkan di zaman itu ada al-mukri, ada profil mukri. Mukri, ya ini ahli di bidang qiraat, ahli di bidang ulumul Quran. Itu oleh Nabi diserahkan ke 4 sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu anhum ajmain. Yang kedua, yaitu profil mustasyar, penasehat agung. Mungkin juga masuk Dewan Pertimbangan Agung. Ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, ada sahabat Umar radhiyallahu an, ditambah 12 lainnya yang kesemuanya disebut dengan rufaqa, nujaba, wuzara. Di antara mereka ada Hamzah, ada Ja'far, ada Ali, ada Hasan, Husain, ini ahlul bait semua. Kemudian ada Al-Miqdad, ada Hudzaifah, ada Salman, ada Ammar, ada Bilal. Kemudian yang ketiga itu al-amanatul ammah. Al-amanah al-ammah. Jadi amanah yang bersifat umum, Nabi menyebutkan yaitu Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Lalu yang keempat ada Rais Surtoh. Profil Rais Surtoh. Profesi ini dijabat ya, karena yang punya kapasitas yang terbaik dan kompetensi yang bagus untuk apa? Menjaga keamanan dalam negeri. Al-amnu dakhili. Itu Qais bin Sa'id bin Ubadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada yang kelima, amanah untuk sirrul murasalat.
rahasia-rahasia korespondensi, ya surat menyurat, penjaga stempel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mu'aykib bin Abi Fatimah Ad-Dausi. Lalu ada lagi profil Jubir, juru bicara resmi, An-Natiq Ar-Rasmi, Thabit bin Qais ibni Syammas. Lalu ada mutarjim, ada penerjemah, Zaid bin Thabit. Lalu ada di bidang halal haram, ya mungkin kalau sekarang ya termasuk sertifikasi halal gitu ya. Itu adalah Mu'adz bin Jabal. Lalu qadhi hakim agungnya adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu muadzinnya terkenal Bilal Al-Habsyi, kemudian dan Amr ibnu Ummi Maktum Al-Qurashi. Kemudian 11 motivator. Motivator karena Masya Allah setiap umat komunitas pasti perlu motivator-motivator. Entah itu dalam peperangan, dalam perjalanan, dalam program apa. Kalau kita juga mungkin dalam program daurah kan harus selalu ada yang memberi motivasi. Ya, selingan-selingan tapi menjaga mentalitas dan semangat. Motivatornya adalah Amir ibnu Al-Aqwa. Kemudian 12 hubungan luar negeri. Ada Dihyah Al-Kalbi, ini banyak ya. Abdullah bin Khudzafa Asami, Hatib ibnu Abi Balta'a, Amr bin Umayyah Ad-Damri, Mu'adz bin Jabal, Ala ibnu Hadrami, Salid ibnu Amr. Kalau kita perhatikan Mu'adz ini selalu double jabatan. Banyak sekali jabatannya Mu'adz bin Jabal. Jadi ada kalau di antara kita para pejuang, oh kok double-double ini jabatannya, oh sudah ada salafnya. Sudah ada salafnya ya. Di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa an baqiyatis sahabati ajma'in, Allahumma amin. Jadi begitulah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencetak kader dengan multi kompetensi dan multi profesi. Nah, semoga fakta sejarah ini menyemangati kita untuk mengikuti seminar kali ini dengan seksama, ya, maupun untuk mengembangkannya, untuk melaksanakan program-program yang lain, karena tersemangati langsung secara praktek, bukan hanya melalui dalil-dalil normatif, tapi memang sudah praktek dari kehidupan Nabi, dan begitulah beliau membangun masyarakat, lalu membangun negara, membangun bangsa yang punya visi universal. Ya, ternyata Masya Allah melakukan kaderisasi luar biasa, ya, yang sukses semuanya. Kita tinggal mengikuti, ya, menggali kaidahnya, teorinya, bahkan contoh-contohnya semuanya bisa kita aplikasikan. Baik, demikian. Kemudian berikutnya kita mulai setelah tadi muqaddimah, kita mulai bagian B, ini adalah penjelasan beberapa istilah. Tahrir al-mustalahat, mendudukkan dan menerangkan beberapa istilah. Karena dari sinilah kalau sudah gambar, jelas gambarnya, persepsinya, insya Allah Ta'ala kita bisa berjalan seiring, ya, dan seirama. Satu, istilah profil lulusan lembaga pendidikan Islam. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa saja kita terjemah nubdhah an khiriji muassasati at-tarbiyah al-islamiyah. Bisa, itu bisa cari yang lain. Nah, kadang juga kalau terjemah Google ya bisa al-malaf saksi li khiriji muassasat tarbiyah al-islamiyah. Nah, kita perlu memahami secara bahasa dulu. Profil menurut bahasa Indonesia, menurut KBBI, itu memiliki beberapa arti, diantaranya pandangan dari samping tentang wajah orang. Jadi penampakan wajah orang dari samping, bukan langsung muwajahah, ya. Kalau muwajahah kan full penuh. Ini enggak. Jadi ini dapat ngintip aja itu tentang penampakannya. Penampakan dari samping itu seperti apa orangnya. Nah, melalui profil kan kita sudah dikenalkan nih, ini siapa? Oh, dia muadzin. Nah, muadzin kan sisi lain yang ringkas tentang orang ini. Kemudian yang kedua, di KBBI juga ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus.
Ya, sekali lagi ini cenderung deskripsi yang singkat tentang orang tetapi berguna, bermanfaat. Itu profil. Kemudian kalau menurut Oxford Dictionary, yaitu uraian tentang seseorang atau tentang sesuatu yang memberikan informasi yang berguna, hampir sama dengan KBBI tadi, atau juga kesan umum yang diberikan oleh seseorang atau oleh sesuatu, diberikan kepada masyarakat, kepada publik, dan besarnya perhatian yang akan diterima oleh mereka. Nah, itu kira-kira secara bahasa, nanti nyambung dengan istilah. Secara istilah yang juga dikenal, ya, apalagi ditambahkan dengan kata lulusan, profil lulusan. Profil lulusan itu adalah profil itu sebuah penciri yang memberikan ciri khas tentang apa yang sedang kita terangkan. Atau tentang peran yang dapat dilakukan. Kalau ini oleh lulusan, kalau ini profil lulusan ya oleh lulusan. Di bidang keahliannya atau di bidang tertentu setelah ia selesai dari studinya. Setelah menyelesaikan studinya. Nah, itulah pengertian profil. Baik, sekarang contoh profil. Contoh untuk bisa menggambarkan orang dari samping, ya, apa? Jadi outletnya, ya, penampakan seseorang dari samping, yaitu ataupun informasi singkat yang penting bagi dia, yang dengan informasi itu diharapkan pesan bahwa dia punya peran, bisa melakukan peran. Dia punya kompetensi tertentu, bisa dipasang di bagian apa, bisa mengerjakan apa, dan berarti dia juga habis sekolah atau pelatihan atau pengalaman dan seterusnya. Nah, contoh profil religius atau agamis. Ya, kan ada orang menyebutkan fulan sangat religius agamis, itu bagian dari profil. Informasi singkat yang berguna untuk mengenalkan dia, khususnya tentang perannya yang dia punya apa. Kalau sudah punya peran itu berarti dia memiliki kompetensi di situ. Religius, profil religius itu bisa dijabarkan misalnya, kalau dia itu pelajar religius, pemimpin religius, ya berarti kalau kita anggap pemimpin aja lah. Kan cita-citanya ingin jadi pemimpin. Berarti profil religius adalah pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, yaitu beragama dengan benar, kuat dalam akidah tauhid, istiqomah dalam sunnah, khusyuk dalam beribadah, mulia dalam penampilan dan dalam tingkah laku serta tutur kata. Mencakup di situ. Itu orang religius dan agamis gitu. Terus profil Qur'ani. Saya sebutkan beberapa contoh ini. Profil Qur'ani itu bisa dijabarkan, penjabarannya pasti memuat dan mengandung kompetensi. Ini yang perlu kita pahami. Jadi profil Qur'ani itu adalah ya pemimpin yang mencintai Al-Qur'an, memahami tajwid atau praktek bacaan Qur'an yang bagus, ya rajin membaca Qur'an dengan tertil, terampil, mengikuti petunjuknya Al-Qur'an. Nah, itulah Qur'ani. Ya, soal punya hafalan sedikit banyak itu variasi ya. Tapi yang jelas itu Qur'ani memang dari kecintaannya, dari keahliannya membaca, dari kesungguhannya dalam berusaha mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Itu sudah Qur'ani. Kemudian profil saintis. Ya, seorang pemimpin yang berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, memiliki keterampilan-keterampilan abad 21, serta berwawasan luas. Oh, berarti dia saintis gitu. Jadi kompetensi yang banyak ini bisa diwakili oleh satu kata atau dua kata yang menunjukkan itu profilnya. Kemudian profil multilingual. Misalkan pemimpin yang terampil berbahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, bahasa Jepang, atau bahasa Jerman, atau bahasa yang lain misalnya. Selain bahasanya sendiri, bahasa Indonesia. Kemudian profil berprestasi. Pemimpin yang memiliki jiwa tanggung jawab. Nah, saya terjemah di sini, ini penting. Ya, prestasi hidup setiap
manusia itu bukan juara di kompetisi festival atau olimpiade, bukan. Ya, dimulai dari yang dasar, setiap orang bisa berprestasi di tempatnya masing-masing sebagai hamba Allah, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab. Apapun amanah yang diserahkan kepadanya, dia tanggung jawab. Menjadi suami tanggung jawab, berarti suami berprestasi. Ya, menjadi istri bertanggung jawab, begitu seterusnya. Apapun tanggung jawabnya, amanahnya, posisinya yang diembankan kepadanya, dia laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian punya jiwa kompetisi untuk selalu berada di garda paling depan dalam kebaikan, dalam kemanfaatan, dalam kemaslahatan, dalam pengabdian. Termasuk kita di bidang pendidikan. Makanya tidak boleh berhenti, ya seminar, diskusi, ya, dan lain sebagainya. Karena di situ ada kompetisi di situ. Nah, kalau kita punya jiwa prestasi, ya memang kita punya jiwa pejuang untuk berkompetisi, berada di garis depan dalam kemanfaatan ataupun dalam pengabdian, dan atau untuk meraih juara. Nah, baru tambahan saja untuk meraih juara dalam olimpiade, festival, lomba di berbagai tingkat. Itu profil berprestasi. Jadi kita mencetak santri-santri yang berprestasi. Jangan lupa ada dua, satu ruang yang utama dan luas, dua ruang tambahan dan sempit, ya, dan cuma sementara. Kalau yang pertama sepanjang hayat, prestasi sepanjang hayat sampai terakhir prestasi mendapatkan ampunan Allah dan masuk surganya selamanya. Nah, kemudian berikutnya adalah profil beradab dan bermarwah. Beradab tentu dari kata adab, marwah dari kata muru'ah. Muru'ah itu dari kata mar, sama dengan insaniyah dari kata insan. Futuwah dari kata fatah. Gitu ya. Nah, marwah di Indonesia kan jadi marwah. Bahasa Arabnya muru'ah. Inilah nyambung dengan yang disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah, yang beliau, saya masih ingat waktu itu, waktu pertemuan, kemudian kemarin katanya waktu seminar pertama, seri pertama, juga mengingatkan kembali tentang rijal. Sahih begitu, para pejuang? Sahih? Sahih, Ustaz. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Beradab dan bermarwah. Bermarwah itu apa? Profil kamil rujulah. Bahasa Arabnya. Kamil rujulah. Ya, perfection of manhood. Yaitu seorang pemimpin yang berakhlak mulia dan bermartabat. Bermarwah itu berarti bermartabat. Lalu bermartabat karena apa? Dengan apa? Karena pemberani dan dermawan. Pemberani, dermawan, santun, penyabar, menolong tetangga, melindungi kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan, dan memaafkan saat berkuasa. Inilah sifat dari rujulah. Mari dibaca di situ, ya, diikuti. Yaqulul mu'arrikh al-Iraqi, seorang sejarawan Irak, Dr. Jawad Ali, menyampaikan bahwa al-musul al-jahiliyah tatamassal al-musul al-jahiliyatul ulya fil muru'ah. Ini penting. Kalau kita bukan pakar yang menyimpulkan, nah takut salah. Tapi ini pakar, betul, ini sejarah besar, sejarawan besar. Kitab ini, Tarikhul Arab Qabla al-Islam, itu 10 jilid. Ya, ini di jilid ke-6. Kata beliau, tatamassal al-musul al-jahiliyatu al-ulya fil muru'ah. Jadi bentuk idealisme daripada nilai-nilai di jahiliyah yang tertinggi, nilai tertinggi di masa jahiliyah adalah muru'ah. Muru'ah. Waqad fusirat, dan sudah ditafsiri muru'ah itu
bi annaha kamalur rujulah. Ya. Apa ya? Ya sempurnanya seorang laki-laki yang sempurna, ya. Laki-laki yang sempurna. Wa minal muru'ah, di antara bentuk muru'ah itu martabatnya itu, di antara martabatnya ada al-hilmu was sabr, santun dan sabar. Wal afu indal maqdirah, pemaaf saat berkuasa. Wa qiradaif, dia memuliakan tamu, memberikan jamuan kepada tamu. Wa ighathatul malhuf, yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Wa nusratul jar, sangat perhatian dengan tetangga, ya, menolong tetangga. Wa himayatud dhaif, melindungi kaum duafa. Jadi mesti orang kamal rujulah itu, ya, dia punya kecemburuan tinggi, dia punya keberanian tinggi, dan punya peran tinggi untuk mengayomi, memimpin, dan melindungi kaumnya, kaum yang dipimpin. Al-Muru'ah, taib, gitu ya. Ini dari kitab Tarikhul Arab Qabla Islam, jilid ke-6. Baik, nah itu juga dikutip di sini. Ini kitab Makarimul Akhlak, kitab hadis Makarimul Akhlak, salah satu rujukan tentang kitab-kitab moral, etika moral Islam zaman klasik dalam bentuk hadis bersanad, karya Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani menulis kitab ini, dan banyak lagi, ya. Banyak lagi ulama-ulama yang nulis dalam bab yang sama, menunjukkan memang agama kita agama akhlak. Agama akhlak. Nah, agama itu yang agama etik, agama moral, ya. Dan dalam bentuk sempurna sekaligus agama hukum. Nah, termasuk kitab ini yang kita kaji diroyahnya dan riwayatnya bersanad. Setiap Kamis pada asar langsung online, bisa diikuti online bagi yang mau mendapatkan ijazahnya juga di Al-Um atau di YouTube Al-Um. Dan nanti kita sempurnakan di 10 hari terakhir. Itu kalau 10 hari terakhir itu biasanya jam 9-an, ya, sampai duhur. Selama 10 hari waktu iktikaf itu. Pokoknya kalau Kamis asar. Berarti kalau waktu iktikaf itu Kamis hari iktikaf, pagi ada, sore ada, begitu. 2 kali. Baik, teman-teman para pejuang pendidikan, a'azakumullah. Kemudian profil pemimpin yang profetik. Nah, ini, ya, kita sosialisasikan profil pemimpin yang profetik. Pemimpin yang memiliki, pemimpin yang meneladani 4 sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sidik, amanah, tabligh, fatwa itu, dan berjiwa patriot, baik sebagai teknokrat, sebagai orang yang dipemimpinan, atau seorang organisatoris, atau seorang entrepreneur, ya, entrepreneur atau seorang pengusaha. Ya, siapapun ini kan para pemimpin nih punya anak buah tuh. Nah, dia punya jiwa pemimpin yang profetik. Ya, maupun ketika menjadi juru dakwah Islam yang visioner, tingkat nasional, tingkat internasional, dia punya jiwa profetik. Nah, itu masuk di sini semuanya. Nah, silakan ini sebagai bahan saja, kalau nanti ya bisa dipecah-pecah, ya. Setiap profil ini menunjukkan kepada kompetensi, dan untuk mencapai masing-masing profil ini tentu ditentukan program-program pembelajaran, ya, ataupun ekstrakurikulernya, dan harus tuntas, kan ada ketuntasan, ya. Catatan ini catatan penting. Pertama, ada 4 catatan saya. Profil-profil di atas hanyalah contoh, sebab masih banyak profil-profil. Banyak profil itu kan untuk memenuhi hajat manusia. Ya, sebanyak hajat manusia lah. Yang ahli ini namanya disebut ini, yang ahli ini, gitu, ya. Ada profil dai senior, dai nasional, profil mufassir, profil fakih, profil muhaddis, profil muhafid, profil peruqyah tanpa kesurupan. Nah, itu kalau di Ma'had Ali. Kita kan bicara di Ma'had Al-Um. Kalau kita ada profil sendiri, ya, ar-raqi tanpa kesurupan, ya. Peruqyah tanpa kesurupan. Profil sejarawan, profil akademisi, profil ilmuwan, profil pengambil kebijakan sanaan. Ini masing-masing ada prodinya, ada jurusannya. Profil peneliti ahli pendidikan apa, matematika atau apa,
profil pengembang dan konsultan ahli pendidikan matematika misalnya, pengembang perangkat lunak, ya, software developer, sistem administrator seperti network administrator dan database administrator dan lain-lain. Artinya subhanallah banyak sekali profil, banyak sekali. Nah, selain itu ada profil bersama. Ya. Oh, ini nanti nomor 2 itu nanti itu lupa saya ngopinya, istilahnya kancerit tadi itu ya. Nah, nanti ada sendiri insya Allah. Kedua, profil lulusan lembaga pendidikan Islam ini disusun mengacu kepada visi misi lembaga, jenjang atau program studinya, kemampuan lulusan di era industri 4.0 sekarang, serta berdasarkan kesepakatan institusi penyelenggara pendidikan atau program studi sejenis, termasuk dengan konsorsium seperti kita ini, ditentukan nanti oleh Puldapi, misalkan gitu ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita. Dan juga dari hasil evaluasi, profil itu juga bisa berubah setelah dievaluasi, ya, untuk lebih ada yang lebih real, ada yang lebih ideal, macam-macam, ya. Hasil evaluasi dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya. Juga berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi nomor 3 tahun 2020 dan berdasarkan deskriptor kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNII, ya, KKNI yang terdiri dari 9 indikator itu untuk menghubungkan antara lulusan dengan dunia kerja. Nah, itu kalau biasanya kalau S1 atau ya masih SLTA tapi kejuruan, nah, itu harus tahu karena kaitannya dengan dunia kerja. Jadi antara sekolah nyambung dengan dunia kerja. Catatan nomor 3. Contoh rumusan. Contoh nih. Contoh rumusan profil lulusan Ponpes Al-Um. Nah, ini contoh rumusan profil lulusan Ponpes Al-Um untuk jenjang SMP Aliyah, jenjang menengah pertama dan atas. Jadi kita bahasakan begini, profilnya itu walaupun nanti masih perlu diskusi internal untuk membakukan. Secara umum sudah, tapi secara spesifik belum fix. Muslim yang kafah untuk mewakili kata religius dan agamis tadi. Muslim yang kafah, pecinta dan menghafal Al-Quran, beradab dan berprestasi, pemimpin yang profetik, berilmu dan berijazah sanad, imam dan khotib yang bagus lah, misalkan seperti itu. Ini bahasa profilnya. Tapi kemudian kita jabarkan masing-masing profil dengan menunjuk kepada indikasi kompetensinya. Muslim yang kafah yang kita maksud, karena di sini kafah, saya ganti dengan kafah berarti kan harus mengcover semua sisi. Sehat jasmani dan rohani, ahli olahraga, berakidah tauhid, mengikuti salafus saleh. Ini nggak boleh tidak, ya. Kalau saya pikir ini sepakat seluruh Puldapi, mengikuti salafus saleh, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan hidup dengan kesederhanaan. Ini penting. Walaupun anak didik kita anak orang kaya semuanya, yang dididik itu bukan jadi anak orang kaya, dididik menjadi orang yang sederhana, orang yang zuhud. Karena kalau inilah memang nilai ya, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hidup sederhana mengikuti aturan agama, itulah namanya beragama, itulah taat beragama. Dalam kaitannya dengan kehidupan hidup sederhana, tidak israf, serta memiliki kecakapan yang cukup untuk hidup dalam masyarakat dan di era 4.0 ini. Itu muslim kafah di situ. Yang kedua, pecinta dan penghafal Al-Quran. Bukan hafal Quran, bukan hafid Al-Quran. Penghafal bisa menjadi proses, masih proses di tengah jalan. Yang rajin baca Quran memiliki kurang lebih 12 juz. Itu di Al-Um, ya. Memiliki kurang lebih hafalan memiliki kurang lebih hafalan 12 juz, kurang kata hafalan. Kemudian yang ketiga,
Jadi ada yang kurang, ada yang pas, ada yang lebih. Gitu. Ada yang sampai sempurna 30. Kita ngambil patokan yang tengah-tengah, yang normal. 3, beradab dan berprestasi. Yang bertutur kata, berpenampilan, termasuk penampilannya tidak isbal, ya, tidak kozak dan seterusnya ya, tetap memelihara jenggotnya, itu kan bagian dari penampilan. Ya, berpenampilan dan berperilaku sopan, tentu saja sopan kita sesuai dengan Quran Sunnah tadi ya. Itu untuk membahasakan yang supaya tidak terulang dan bahasa yang familiar. Bertanggung jawab, berjiwa, berjiwa kompetisi dalam kebaikan dan siap melanjutkan studi di dalam dan luar negeri. Dia punya kesiapan, siap untuk melanjutkan pendidikan dalam dan luar negeri. Itu juga bagian dari prestasinya. Masih proses tuh dalam hidup. Nah, kemudian keempat, profil pemimpin yang profetik, yang meneladani 4 sifat Rasulullah SAW dan berjiwa patriot, baik sebagai teknokrat maupun sebagai organisatoris, entrepreneur maupun juru dakwah Islam yang visioner. 5. Nah, 5, berilmu dan berijazah sanad. Berilmu dan mujaz gitu. Berilmu dan mujaz kalau bahasa, jadi berilmu dan mujaz. Mujaz itu diijazahi. Yang berbekal bahasa Arab, ilmu syariat bahasa Arab itu macam-macam, berbekal bahasa Arab, tidak harus aktif. Tidak semuanya aktif ya. Ada yang aktif lebih, ada yang aktif pertengahan, ada yang kurang lagi. Tentu mengacu kepada rata-rata. 1-2 itu bukan ukuran. Ya, kita ukur dengan rata-ratanya. Nah, ini nanti silakan bagaimana kalau Puldapi. Kalau memasang ini kan standar minimal nih. Kalau dipasang langsung semuanya aktif kan terlalu tinggi, nanti malah menambah daftar kegagalan ya. Jadi kita mulai dari yang minimal. Soal lebih itu tidak ada batas. Kemudian dan berbekal bahasa Arab, ilmu syar'i, hafal kitab Arba'in Nawawiyah dan semua kitab-kitabnya bersanad dan diberi ijazah sanad. Artinya semua santri alum itu mujaz. Khosoh wa ammah. Ya, khosoh wa ammah. Keenam, imam dan khotib yang bagus, dengan tilawah yang bagus, hafal kitab Tuhfatul Atfal, kitab tajwid, dan berpengalaman dalam memimpin sholat dan khitbah. Nah, tentu dia harus punya pengalaman. Setiap santri pernah memimpin sholat, pernah ngimami sholat. Itu ada program begitu ya. Lalu juga khitbah, supaya masing-masing punya pengalaman menjalani pembelajarannya tuntaslah begitu. Walaupun nanti kapasitasnya dalam menyerap beda-beda, juga sesuai dengan bakat, minat dan potensinya, mau hibahnya. Keempat, catatan keempat, profil lulusan untuk Puldapi bagaimana? Sebaiknya ada 2. Ada profil, pertama, profil lulusan yang general, yang mengikat seluruh lembaga anggota Puldapi, yaitu secara umum adalah semisal apa yang saya paparkan di atas yang rinci tadi. Dan apa yang saya sebutkan di contoh profil lulusan Ponpes Al-Um nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 sampai nomor 4 ya, itu adalah bisa untuk umum, bisa untuk semuanya, bisa tambah, bisa berkurang ya. Nah, tadi yang contoh rumusan itu kan nomor 1 sampai 4 muslim yang kafah, kemudian pecinta dan penghafal Quran, beradab, berprestasi, pemimpin yang profetik. Itu saya pikir insya Allah rata-rata bercita-cita anaknya seperti itulah. Nah, kira-kira begitu. Tinggal penjabarannya tambah dan kurang ya. Mana yang enak disepakati. Kemudian sementara yang kedua terakhir itu nanti. Ini kita lanjutkan catatannya. Yang nanti tentu ini digodok oleh Departemen Pendidikan Puldapi untuk disepakati di internal departemen ya, mana saja profil lulusan yang diinginkan menjadi sama, mengikat seluruh anggota, dan itu standar minimalnya sebagai standar kompetensi minimum bagi lembaga anggota Puldapi. Untuk kemudian diajukan hasilnya, draftnya ke Dewan Pembina agar mendapatkan review, kemudian pengesahan. Kira-kira begitu. Ya.
Kedua, profil lulusan yang bersifat unggulan atau kekhasan. Unggulan masing-masing program atau lembaga yang menjadi ciri khasnya. Seperti kalau di Al-Um misalnya bisa diwakili oleh yang profil 56. Walaupun ya, yang 56 tadi ya 56 yaitu menjadi dia berilmu dan mujaz dan menjadi imam dan khatib ya. Artinya siapapun siap menjalani peran imam dan khatib kira-kira begitu. Nah, walaupun juga bisa saja ada yang sepakat sehingga menjadi khas lebih dari satu anggota, boleh tidak masalah. Atau sudah punya sendiri, misalkan ciri khasnya adalah IT yang hebat, atau apa kekuatan organisasi yang hebat, atau leadership atau entrepreneurship dan seterusnya ya. Jadi itu monggo sesuai dengan jenjang, jurusan, lembaga, kebutuhan, kebijakan masing-masing atau keunggulannya masing-masing. Itu gambarannya sehingga dengan diharapkan dengan paham seperti ini maka tidak gusar ketika ada standarisasi, karena yang distandarisasi minimum gitu ya. Kalau kelebihan tidak ada batas. Baik, berikutnya adalah nomor 2. Tadi sudah kita bahas tentang profil lulusan lembaga pendidikan Islam. Sekarang terus kita katakan profil itu kan merujuk kepada kompetensinya itu. Nah, sekarang kita membahas standar kompetensi lulusan atau SKL lembaga pendidikan Islam. SKL. Ya bisa disebut ma'ayir kafaat al-khirijin li muassasat at-tarbiyah al-islamiyah. Standar kompetensi ini definisi langsung dari pemerintah, dari peraturan Menteri Pendidikan ya, dari Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, baik pertama atau atas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan SKL, standar kompetensi lulusan? Dari situ kemudian nanti membentuk profil tadi itu untuk menyingkat perannya apa. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang ada 3 unsur yang tercakup. Kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Ini juga bisa dijabarkan. Profil ini mengandung beberapa kompetensi ini. Nah, kompetensi ini dijabarkan menjadi unsur kesatuannya mana, keterampilannya mana, pengetahuannya mana. Termasuk ketika di perencanaan di program, kalau untuk ini programnya apa. Ini kan kita bicara hasil. Profil lulusan itu berarti sudah hasil, sudah melewati proses. Jadi kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan atau jenjang program ya. Ini pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 dari Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022. Lanjut, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan, perhatikan ini penting sekali, digunakan oleh pemerintah, digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar yang lain. Ya, standar pendidikan ya. Kan ada standar. Nah, ternyata penentunya itu standar kompetensi lulusan. SKL itu menentukan ya, jadi acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, ya, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ini pasal 2 ayat 4. Nah, kenapa
SKL menjadi acuan bagi kompetensi yang lain, standar kompetensi yang lain, karena ini merupakan tujuan yang ingin dicapai. SKL ini tujuan ingin dicapai dan ingin diwujudkan oleh penyelenggara pendidikan. Nah, makanya semuanya merujuk ke sana. Jadi konsep tujuan itulah yang menentukan semuanya. Baik, lanjut. Standar kompetensi lulusan ini dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI, dan jalurnya, jenjangnya. Kan ada juga jalur, ini jalur Kemenak, ini jalur Diknas, ya. Jenjangnya tadi itu sudah jenjang dari dasar dan seterusnya. Kemudian juga jenis pendidikannya, pendidikan agama. Nah, oleh karena itulah nanti soal agama di Puldapil itu kita jabarkan sendiri gitu. Itu kita jabarkan sendiri. Pemerintah sudah memberikan cantolannya lah, sudah memberikan cantolannya. Ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan tadi sama ya Permendikbud Ristek nomor 5. Bab 2 tentang lingkup standar kompetensi lulusan pasal 2. Nah, untuk kekhasan Puldapil sudah tercakup tadi itu di poin D tadi sesuai dengan jenisnya. Nah, itulah yang akan menentukan SKL kita ya. Kemudian kompetensi lulusan SKL ini dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang disingkat dengan CPL. Jadi SKL itu harus dinyatakan dalam rumusan CPL berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Pasal 5 ayat 1. Baik. Karena ini menyebut istilah CPL, maka kita tafriq ya di poin ketiga. Untuk tahrirul mustalahat nomor 3, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu kira-kira mukhrajatut ta'allum lil khirijin. Mukhrajat at-ta'allum lil khirijin. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan. Internalisasi itu proses untuk mengisikan, memasukkan ya, yang iman dimasukkan ke hatinya, yang bahasa dimasukkan ke lesannya, begitu ya, yang keterampilan dimasukkan ke tangannya. Jadi itu ada proses untuk menjadikan seseorang ahli di bidangnya masing-masing, apakah di sikap, di keterampilan, di pengetahuan, itu ada proses internalisasi. Ya, pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman hidup, pengalaman organisasi, dan pelatihan dan lain-lain ya. Sementara untuk pendidikan tinggi mengacu kepada pengalaman kerja. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ustadz Eko monitor. Mohon maaf, tampaknya ada kendala teknis. Mohon ditunggu dulu. Mohon bersabar kepada para asatidzah serta kami sedang berupaya mengatasi kendala yang terjadi. Bismillah, cek. Alhamdulillah. Sambun? Alhamdulillah sudah Ustaz. Baik. Ya udah, saya lewati aja ya tentang CPL itu ya dirumuskan oleh ya, sekolah dan lain sebagainya. Baik. Yang C sekarang. Jadi ABC.
standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Kita coba, kita begini. Sebenarnya ini penting untuk, baik, walaupun nanti yang SMP ya, yang kita. Standar ini di Peraturan Menteri Pendidikan tadi, di bab 4 pasal 5 itu sudah ada. Ya, standar pasal 1 ayat 1 standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar udah kita lewati. Terus yang 2 ayat 2 standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar yang sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Fokus pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. B. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. C. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi. Ya, kemampuan kecakapan membaca, menulis, ya, menelaah, mencari, memahami, memanfaatkan seterusnya. Dari tulisan numerasi itu angka-angka, ya, berkaitan kecakapan dengan berhitung, matematika, angka, ya, mengolahnya, memanfaatkannya untuk konsep dan seterusnya itu di situ. Itu sudah ditanamkan sejak dasar memang. Jadi baca, tulis, hitung, apalagi kelas 1, kelas 2 SD atau madrasah itu sangat menentukan ya dasarnya itu. Lalu dilanjutkan jenjang berikutnya. Nah, kemudian dirumuskan sebagai berikut. Pasal 6. Standar kompetensi lulusan pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan seterusnya itu A. Dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas 1. Mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, memahami ajaran pokok agama atau kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan. Ya, tambahan gitu. Ini ada mulahadzah, catatan begini, karena itu kan umum ya. Kita harus ada kekhasan, baik itu melalui mengikuti Puldapi atau mengikuti lembaga masing-masing yang Islam. Jadi saya sebut ini SKLSI, standar kelulusan, standar kompetensi lulusan sekolah Islam kita aja, SKLSI atau Puldapi. Memahami ajaran pokok agama atau kepercayaan tadi itu dalam kurung harus dilanjutkan, yaitu misalkan rukun iman, rukun Islam, dan usul salasah. Usul salasah itu harus ya di tingkat SD itulah usul salasah itu. Lalu terus kata-kata melalui sifat-sifatnya itu harus ditambahi macam-macam ahli kalam, ahli bid'ah, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salafus soleh. Itu juga sudah dapat anak-anak kita di SD kita. Terus melaksanakan ibadah dengan bimbingan, ya sesuai dengan sunnah Nabi. Bersikap jujur perlu dimunculkan, meneladani Rasulullah SAW. Satu kata aja tambahnya sudah beda antara langit dan bumi, ya. Kemudian B. Itu ada catatan begini, karena mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengenal dan menghargai keragaman budaya di lingkungannya, melakukan interaksi antar budaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip, serta berpartisipasi untuk menjaga NKRI. Nah, catatan dari saya, mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, masuk ya, dalam kurungnya pakaiannya yang menutup aurat, dan penyebaran salam Islam, bukan salam lintas agama, ya, begitu ya. Ini penting, menghargai keragaman budaya di lingkungannya selagi tidak syirik, maksiat atau jahiliyah. Itu harus muncul. Kalau di mereka maklum nggak muncul karena beda dasarnya. Ini kan dasar untuk ke dalam internal. C. Menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antar C, D, E, F, G nggak perlu dikomentari. Pasal 7 untuk standar kompetensi lulusan menengah pertama. Ini yang perlu mulahadzah itu yang A. A itu mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan memahami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Memahami ajaran agama, melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama, berani menyatakan kebenaran, menyayangi dirinya, menyadari pentingnya keseimbangan, kesehatan jasmani, rohani, mental, rohani, menghargai sama manusia. Ini catatan kita, mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan memahami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana ya
tarbiyah Nabi ya kepada Ibnu Abbas untuk menjaga Allah, untuk berdoa dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus memahami ajaran agama, memahami yang dimaksud di sini harus memahami 2 kalimat syahadat dengan lebih baik. Memahami tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. 3 pembagian tauhid sudah dikenalkan di SMP ini ya, prinsip wala barok dikenalkan. Lalu melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama, kepercayaannya, khusus sholat 5 waktu dan rawatibnya, puasa dan rajin puasa dan membaca Al-Quran. Itu termasuk kompetensi yang harus diwujudkan. B, mengekspresikan ini tentang menghargai keragaman masyarakat dan budaya nasional, langsung SKLSI-nya, selagi tidak syirik atau maksiat atau jahiliyah. Kemudian C, D, E, F, G, dan H, enggak perlu, H saja yang ada catatan saya begini. Kalau yang H ini, kemampuan numerasi, ini usulan saya. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, dan masyarakat sekitar. Saya himbau ya kepada teman-teman pejuang pendidikan semuanya untuk, nah ini kalau dilanjutkan begini kalimatnya, sebagaimana kejeniusan Nabi dan para sahabatnya dalam berpikir untuk menghadapi ancaman pasukan Ahzab dalam perang Khandaq. Nabi coba beritakan, ini penting ya, bagaimana ini tidak penting, kejeniusan numerasi Nabi dan sahabat. Nabi mendapat berita bahwa tentang pergerakan musuh ke Madinah dengan jumlah 10.000 pasukan. Madinah hanya 3.000 orang. Nabi langsung rapat darurat, mereka sepakat di rapat menyongsong pasukan di luar Madinah. Tapi Salman Al-Farisi berdasarkan pengalaman menyampaikan strategi Persia yaitu bertahan dengan parit. Nabi tertarik dengan ide ini. Ini yang lebih logis, lebih rasional. Maka Nabi dalam situasi mencekam, di hawa dingin, di kurang pangan itu memutuskan menggali parit. Coba dihitung. Waktu sangat terbatas. Panjang parit untuk melindungi Madinah dari arah utara ya, yaitu harus sepanjang 5.544 meter. 5.544 meter. Lebar 4 meter 62,42. Kedalaman 3 meter 23. Itu rata-rata. Caranya bagaimana? Caranya setiap 10 orang bertanggung jawab menggali 40 hasta. Ya. 40 hasta itu 1,8 meter, hampir 2 meter. Karena satu hasta 0,45 meter. Maka parit selesai dalam rentang waktu, ini ada banyak riwayat pendapat. 1 mengatakan 6 hari, 2 mengatakan 24 hari, ya 6 hari itu pendapat Ibnu Sa'ad, 15 hari itu Nawawi, kemudian Ibnu Uqbah 20 hari, Al-Waqidi 24 hari. Itu 4 riwayat rentang waktunya. Bagi orang yang ahli matematika bisa menggunakan ini model apapun untuk mengasah ketajaman, kecerdasan numerasinya. Seperti ini, coba bayangkan. Ya, ini sampai divisualisasi dengan gambar seperti ini. Bagaimana panjangnya tangga tadi 3 meteran lebih. Kemudian ini jumlah orangnya sudah di sketsa ini ya sudah diukur, dibagi, ada batu besarnya, lebarnya, nanti belum lagi panjangnya. Coba perhatikan di sini ya, ini gambarnya ya. Ini Jabal Uhud, ini pasukan datang dari samping Uhud dari utara. 10.000 pasukan, ada berapa markas itu? 3 markas. Ini Khandaq. Nah, Madinah itu terkepung kanan kirinya. Kanan kiri berarti utara, timur baratnya, yaitu adalah timurnya itu Jabal Waqim, Harroh, Jabal Waqim. Kemudian baratnya Harroh, Jabal Wabroh. Kemudian ada Gunung Salak, Gunung Salak itu di tengah. Parit di hadapan ini, karena di belakang itu sudah aman, karena ada Jabal Ir, kemudian ada Bani Quraidah. Ternyata Bani Quraidah ini bocor dari belakang ya. Ini 3.000 orang. Bagaimana mencekamnya? Pokoknya luar biasa deh ya. Silakan itu dijadikan sebagai bahan untuk pelajaran dan ujian tentang numerasi. Kemudian standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan umum, menengah umum. Nah, ini coba perhatikan mana yang
kompetensi A. Kompetensi A itu menyayangi diri, menghargai sesama, dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melaksanakan amanahnya, itu harus tambahan begitu. Ya, kalau di sini kan hanya sebagai wujud cinta kepada Tuhan Maha Esa, gitu dok. Ini kita tambahi dengan melaksanakan amanahnya untuk mendapatkan ridhonya. Supaya anak terhubung tidak sekuler, apapun kerja di dunia ini, termasuk baik di politik atau agraria atau di kelautan atau di apa saja, itu dia itu yang ngasih amanah itu Allah. Seperti dalam surat Hud ayat 61 ya. Kemudian berikutnya ada tambahan juga mengekspresikan diri dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Ini yaitu memiliki izah dengan Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, ya cadarnya, jenggotnya, ya, budayanya, termasuk bahasa Arabnya, semangat untuk menunjukkan kalimatullahi hiya al-ulia. Begitu ya, termasuk menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional bahkan global secara adil, secara setara dan adil. Nah, ini nggak bisa karena perlu kita tambahkan dengan tetap istiqomah memegang prinsip Islamic world view, yaitu sudut pandang Islam yang ditetapkan oleh Allah, tetap ukurannya inna akramakum indallahi atqakum, ya, termasuk di hadis Nabi di wasiat haji wada. Kemudian serta berinisiatif untuk menjaga NKRI tadi sudah menunjukkan sikap aktif sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Ini harus ditambahi sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Dalam Islam itu bertetangga dibagi 3, ya, tetangga punya 3 hak, tetangga dekat, kerabat, dan Islam, kan begitu ya. Itu bukan diskriminasi. Mereka kan nyebut diskriminasi, tapi ini agama kita. Itu keadilan, ya. Membedakan yang berbeda, menyamakan yang sama, bukan menyamaratakan semuanya. Kemudian kiranya cukup, alhamdulillah selesai maksud saya untuk memberikan sebagai bahan acuan, arahan, dan bahan diskusi teman-teman semuanya untuk mengkonsep. Demikian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazahullahu khairan ala ma qaddam, ya. Terima kasih kita sampaikan kepada narasumber Bapak Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basari Abu Hamzah atas paparan yang kalau kita simak tadi, ya, semuanya kan nilai-nilai yang saya pikir tidak ada siapapun yang menentang, saya pikir, ya, semuanya baik. Nah, tentu pertanyaannya nanti kita akan bertajam melalui waktu yang tersedia dari pukul 10.30 hingga 11.20. Ini ada sesi tanya jawab dan sekarang menunjukkan pukul 10.25. Nggak apa-apa, ada ada feedback waktu 5 menit, ya, kita tambahkan untuk tanya jawab. Nih, saya persilahkan kepada para pejuang pendidikan, peserta, para ustadz, dan sebelum itu saya ini surprise, ternyata juga ada Bapak Sekretaris, ada juga wakil ketua. Ali Saman, ya, Ketua. ketua atau ketua berapa nih? 3, ya, yang hadir barangkali mengikuti seminar kita di pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk tanya jawab, ya. Mungkin ditampilkan di chat atau misalkan sekarang kalau ada yang langsung kami dengarkan suaranya dulu, ya. Ada nggak kira-kira?